Pak, mohon maaf nih Pak, sebelumnya kita udah dapat kabar dari Radit Pak. Dia ada keperluan sama keluarganya Pak, makanya dia pulang ke rumah orang tuanya Pak. Pokoknya kalian terus hubungi Radit. Dia harus bertanggung jawab karena dia telah melakukan kecurangan dan membuat malu Fakultas Teknik. Baik Pak. Dan kalian juga akan mendapatkan hukuman kalau terlibat dengan Radit. Tapi Pak, kita tuh nggak tahu apa-apa Pak. Radit itu ngelakuin kecurangan dia itu sendiri Pak. Beneran Pak, kita nggak tahu apa-apa Pak. Kalian ada bukti kalau kalian benar-benar tidak terlibat dengan Radit. Ada sih Pak, tapi... Sampaikan sama Radit agar secepatnya dia datang ke kampus. Coba. Siapa? Bener sih Radit. Seenaknya men, dia nggak masuk kampus setelah dia bikin huru hara. Ujung-ujungnya kita lagi yang kena semprot sama dekan. Terus gimana dong guys? Itu tadi dekan udah curiga sama kita. Terus ini hukuman kita bakal sama beratnya ke si Radit tuh nggak? Guys, Giska tiba-tiba hilang. Sekarang Radit nggak masuk kampus. Emang kalian nggak curiga sama Radit? Hah? Vin, ini lu serius, Vin? Di CCTV itu orang yang nyulik Giska itu pakai jaket Rifki. Iya, gue serius banget, Van. Dan gue 100% yakin kalau itu emang jaketnya Rifki. Tapi ya nggak mungkin lah Bapak negara kita pelakunya. Ya, gue juga nggak percaya sih. Tapi tetep aja kan, kecurigaan bakal terjadi sama Rifki. Gimana dong? Ngeri banget nih gue kalau Giska belum ketemu juga pasti Rifki nanti ditangkap polisi dong. Aduh, Ani jangan kayak gitu dong ngomongnya. Jangan bikin kita semua jadi overthinking gitu. Gimana nggak overthinking, Ripe? Ini kan bestie kita yang lagi dicurigain. Ya, ini pasti ada orang-orang jahat. Ya nggak mungkin dong, Rifki. Iya, makanya aku bilang aku nggak percaya. Aduh, guys! Wah, ada kabar baik. Gua sama Karin barusan ngobrol sama Pak Regar. Dan Mr. Regar bilang sama kita bahwa gua masih punya kesempatan untuk bisa ngewakilin kampus Harapan Bangsa di pertandingan silat se-Jakarta nanti. Kalian pada diem aja sih, pada nggak seneng. Iya, apa pada diem aja? Enggak. Kita bukan yang nggak seneng, Rifki. Ini kita tuh lagi pusing soal penculikannya Giska ini loh. Ember, Ki. Ki. Tadi Davin udah ngasih tahu ke kita soal CCTV di rumahnya Giska. Yang sekarang paling dicurigain itu lo, Ki. Itulah kawan. Tapi makasih ya kalian udah khawatir sama gue. Cuman kalian tenang aja. Gue nggak akan tinggal diam. Yang sekarang harus gue lakuin adalah gue juga harus menemukan jaket gue. Kalian bantu gue juga ya, cari tahu di mana jaket gue. Pasti. Yap. Ngapain sih Ardi nelpon terus? Bisa gawat kalau Ardi CS denger Giska teriak. Harus berapa kali gue kasih tahu sama lo kalau gue lagi ada urusan keluarga yang harus gue urusin. Jangan ganggu gue. Gue sama yang lain sebenarnya pengen banget percaya sama lo. Tapi masalahnya, lo pergi ini momennya pas banget sama hilangnya Giska, Radit. Terus maksud lo apa? Lo curiga sama gue? Mau gak mau, gue harus curiga sama lo. Apalagi kita tahu, men, lo itu lagi dendam sama Giska. Kalau lo mau ngelakuin sesuatu, lo ngomong sama kita-kita. Jangan mentang-mentang lo pemimpin di geng Piston, tapi seenaknya jadiin kita kambing conge nggak tahu apa-apa, tapi selalu kena imbasnya. Di, lo pikir apaan sih? Gak usah ngadi-ngadi deh. Dik, lo jujur aja kenapa sih? Kan selama ini kita selalu dukung lo.
Di, nyokap gue lagi manggil. Ya, gue telepon lo lagi. Gimana? Gue semakin curiga sama Radit. Kayaknya ada yang disembunyiin sama dia. Emang resek tuh anak. Kan gue dari dulu udah ngomong sama kalian. Radit itu gak pantas buat jadi El Presidente geng El Piston. Udah deh. Sekarang gini deh ya. Masalah Radit belakangan aja deh. Kita tunggu dia balik baru kita tanya ke dia. Yang terpenting jangan sampai geng kabel tahu kalau geng kita itu udah mulai pecah. Lu pada mau diketawain diledekin lagi? Hah? Ya enggak lah. Ya udah, makanya sekarang kita pikirin gimana caranya kita balas geng kabel supaya mereka nggak terus merasa menang karena udah berhasil bikin kita dihukum. Termasuk Karin. Apa lu bilang? Termasuk Karin? Lu mau balas dendam sama Karin, Ron? Iya. Wait. Gue gak salah denger. Bukannya selama ini lo tuh bucin banget sama mantan lo? Itu dulu, Di. Sekarang gak ada alasan lagi buat gue ngebelain dia. Karena Karin sendiri gak segan buat ngancurin gue. Wait. Maksud lo apa? Malam dimana kita di penjara, sebenarnya Karin yang udah nelpon polisi. Pantesan aja. Geng kabel langsung bebas sementara kita masih ditahan. Nih, kalau bukan modusnya Giska buat manfaatin Radit, sampai sekarang nih masih ditahan kita. Sobi gue. Gue gak nyangka, Lon. Selama ini lo bener-bener rasain the real air susu dibalas air comberan. Ya dengan kejadian ini gak mungkin dong lo masih mau bucin sama mantan lo. Ya kan? Gak akan mungkin, Dik. Lo semua tenang aja. Sekarang, mata gue udah kebuka. Gue tahu Karin itu gak sebaik yang gue bayangin. Guys, sekali lagi makasih ya. Kalian udah mau bantuin gua. Yap. Sekarang ampun, Mamai, Bapak Negara. Sudah seperti sama orang lain saja toh. Kata orang ini kan sahabat, bahkan lebih dari sahabat, saudara, kawan. Jadi ya sudah seharusnya kata orang saling membantu toh. Ya udah guys, kalau gitu kita langsung cari Giska. Kalian setuju kan sepakat apa yang kita omongin tadi? Gue sama Farel juga mau langsung cari Giska. Iya, beta juga sama nona pacar kesayangan, kata orang berdua langsung berangkat juga. Gue juga sekarang mau jemput Tasya, terus nanti gue sama Tasya minta video dari CCTV di rumah Giska. Iya, dan gue juga akan cari jaket gue. Dan gue berharap semoga nyokapnya Giska ini nggak langsung buru-buru lapor polisi. Iya. Tapi Ki, kalau bisa lu jangan sampai nyamperin mamanya Giska sekarang. Karena kalau samperin, yang ada dia bisa makin curiga sama lo. Ya guys. Dan kalau misalnya dia curiga, yang ada masalah akan makin tambah berat. Ya guys. Bener juga nih bilang sama David. Benar kau. Kalau begitu, kata orang langsung cabut sudah ya. Ya, kita cabut deh. Oke. Duluan ya, Gi. Ntar, Ki. Tante Shirley kenapa nelpon gue? Gue jadi nyesel dulu waktu nginep di rumah Giska pakai tukar nomor HP sama nyokapnya segala. Bentar ya, Ki. Iya. Halo, Tante Shirley. Bener-bener keterlaluan kamu, Karin, ya. Gak suka saya kayak gini. Hah? Kamu gak puas apa udah ngancurin kebahagiaan keluarga saya? Terus kamu ngadu yang macam-macam lagi ke ibu kamu tentang Giska. Mau kamu apa sih? Maksud Tante? Maksud Tante? Tante udah paham banget kayak ini pasti kamu lagi bahagia kan? Kamu lagi ketawain keluarga saya karena saya ini lagi stres mikirin anak saya hilang. Bahkan kamu nyuruh ibu kamu untuk bikin keributan di rumah saya. Puas kamu? Dong rebus. Kenapa? Gak rebus Somai, gue harus pergi sekarang ya. Karena ibu lagi ada masalah nih. Gue harus pergi sekarang ya. Iya udah. Sama gue aja, gue bisa anterin. Enggak usah. Lo fokus cari Giska aja, gue bisa pergi sendiri. Nah.
Tapi lu gak lupa kan kalau gue sampai juara 1, lu harus jawab perasaan gue. Aduh, iya Karpus sama udah lo tenang aja. Udah gue pergi dulu. Udah ngerebus. Seingat gue, Radit kan punya fobia sama cicak. Dulu aja dia sampai pingsan gara-gara